Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Alwi. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Muzaki Shah Jember dengan NIM 23096010055. Di sini alasan saya membuat video ini yakni karena tugas ya dari dosen saya, di mana tugas tersebut yaitu menjelaskan hasil perkuliahan selama 1 semester dengan mata kuliah evaluasi pembelajaran PAI. Baik, untuk materi pertama di sini ada konsep dan evaluasi pembelajaran. Pertama, definisi evaluasi. Apa itu evaluasi? Nah, secara etimologi, evaluasi itu berasal dari bahasa Inggris dengan akar kata value yang berarti nilai ataupun harga. Nah, sedangkan secara terminologi, evaluasi itu adalah proses sistematis untuk menemukan sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai oleh siswa. Nah, itu pengertian secara terminologi menurut Girland. Kemudian dapat disimpulkan bahwa evaluasi itu adalah suatu proses sistematis dalam mengumpulkan data tentang hasil belajar sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dengan cara membandingkan antara tujuan yang diharapkan dengan hasil yang telah dicapai. Selanjutnya yaitu tentang penilaian. Nah, penilaian di sini dikenal sebagai assessment, yang mana diartikan menilai sesuatu, atau bisa juga diartikan sebagai proses menentukan nilai suatu objek, dan ada juga yang mengatakan bahwasanya penilaian itu adalah proses memberikan nilai terhadap suatu objek berdasarkan suatu kriteria tertentu. Nah, dalam proses penilaian ini terdapat dua acuan standar yang dapat digunakan. Yang pertama, penilaian acuan patokan atau bisa dikatakan PAP, atau bisa juga disebut dengan norma absolut. Nah, yang dimaksud dengan PAP ini yaitu penilaian yang diberikan terhadap hasil belajar siswa berdasarkan skor yang diperolehnya dibandingkan dengan skor yang dijadikan acuan oleh guru. Kemudian yang kedua ada penilaian acuan normatif atau norma relatif. Nah, penilaian ini adalah penilaian yang diberikan terhadap hasil belajar siswa berdasarkan skor yang diperoleh siswa pada kelas atau kelompok tersebut. Selanjutnya yaitu pengukuran, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur sesuatu, yakni membandingkan sesuatu dengan kriteria atau ukuran tertentu, atau proses pemasangan fakta-fakta suatu objek ukur dengan satuan-satuan ukuran tertentu. Sedangkan pengukuran dalam bidang pendidikan atau pembelajaran diartikan dengan kegiatan pemberian sejumlah tes kepada siswa untuk mengukur sejauh mana siswa itu memahami apa yang telah guru mereka ajarkan, atau sejauh mana tingkat pencapaian siswa itu terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Nah, pengukuran juga dapat dilakukan dengan non-tes seperti angket dan juga observasi. Selanjutnya yaitu tentang perbedaan ya antara evaluasi dan juga penilaian dan pengukuran. Nah, evaluasi di sini adalah suatu proses untuk membandingkan hasil penilaian dengan tujuan atau standar yang telah ditetapkan. Kemudian pengukuran. Nah, sedang pengukuran di sini yaitu proses memberi angka kuantitatif pada sifat atau karakteristik objek. Nah, sedangkan penilaian di sini adalah proses mengumpulkan, menganalisis dan juga menginterpretasikan data dari pengukuran. Selanjutnya tujuan dan juga fungsi evaluasi pembelajaran PAI. Tujuan evaluasi di sini yang pertama yaitu untuk mengukur pencapaian siswa. Yang kedua,
untuk menilai efektivitas proses belajar mengajar. Dan yang ketiga, untuk mengumpulkan data. Sedangkan fungsi evaluasi, yang pertama, dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, untuk mengukur kemajuan dan juga perkembangan. Yang ketiga, dapat memberikan umpan balik atau feedback. Dan yang keempat, menyeimbangkan berbagai aspek dan juga membantu menyeimbangkan daya pikir. Kemudian selanjutnya yaitu tentang prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Nah, dalam melakukan sebuah evaluasi pembelajaran, pasti ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan sehingga fungsi dan tujuan pelaksanaan evaluasi pendidikan itu dapat tercapai. Nah, berikut beberapa prinsip-prinsip evaluasi pendidikan. Ada objektivitas, ada komprehensif, transparansi, koherensi, kontinuitas, berkeadilan, diskriminabilitas, akuntabilitas, validitas, dan juga reliabilitas. Nah, sedangkan yang akan kita bahas di sini yaitu prinsip objektivitas, kontinuitas, berkeadilan, validitas, dan juga reliabilitas. Ada 5 prinsip yang akan dibahas. Baik, yang pertama yaitu prinsip objektivitas. Nah, prinsip objektivitas ini dalam evaluasi pendidikan hasilnya harus didasarkan pada kemampuan siswa secara objektif, sehingga guru itu tidak boleh melibatkan perasaan ataupun faktor lain dalam menilai siswanya. Kemudian prinsip validitas. Nah, evaluasi pendidikan itu harus menggunakan alat evaluasi tes maupun non-tes yang valid atau sahih. Nah, valid atau sahih di sini berarti alat evaluasi tersebut mampu mengukur kemampuan siswa sesuai dengan tujuan kita mengadakan pengukuran. Selanjutnya prinsip reliabilitas. Nah, di mana hasil evaluasi pendidikan itu harus reliable atau terpercaya, sehingga meskipun dilakukan berkali-kali, evaluasi itu hasilnya relatif sama. Selanjutnya prinsip adil dan juga berkeadilan. Nah, dalam evaluasi pendidikan itu haruslah mempertimbangkan keadilan terhadap siswanya, baik dalam menentukan siswa yang akan dievaluasi ataupun dalam menentukan cara melakukan evaluasinya. Selanjutnya, prinsip kontinuitas atau prinsip yang berkesinambungan. Ya, di sini yaitu adalah evaluasi sebaiknya tidak dilakukan secara tiba-tiba. Nah, hal ini karena pembelajaran sendiri itu merupakan sebuah proses terus-menerus, bukan sesuatu yang tiba-tiba. Jadi, evaluasi pun sudah semestinya harus dilakukan secara kontinu. Nah, prinsip kontinuitas ini sering disebut prinsip kesinambungan, karena evaluasi pembelajaran yang baik itu adalah evaluasi yang dijalankan secara teratur dan pelaksanaannya itu bersambung dari waktu ke waktu. Nah, seperti itu. Kemudian, seorang evaluator yang melaksanakan evaluasi hasil belajar secara teratur dan juga terencana ataupun terjadwal, maka diharapkan mendapatkan gambaran mengenai bagaimana perkembangan dari peserta didik dari awal mereka mengikuti pelajaran hingga saat akhir proses pembelajaran peserta didik yang dilalui. Nah, dengan melaksanakan evaluasi hasil pembelajaran yang berkesinambungan, maka pihak evaluator itu bisa memastikan bagaimana untuk melangkah selanjutnya. Kemudian selanjutnya yaitu evaluasi dan kurikulum, yang mana ada integrasi dan juga peran evaluasi dalam pengembangan kurikulum. Nah, integrasi sendiri yaitu
suatu proses menggabungkan atau menyatukan sesuatu menjadi kesatuan terpadu atau utuh. Nah, tujuan adanya integrasi ini yaitu untuk menilai ketercapaian tujuan dan juga untuk mengukur kompetensi. Sedangkan peran evaluasi dalam pengembangan kurikulum yaitu untuk menilai efektivitas kurikulum, dan yang kedua mengidentifikasi kekurangan dan juga kelemahan kurikulum, yang ketiga pengembangan materi, dan yang keempat peningkatan kualitas pembelajaran. Materi yang kedua di sini yaitu tentang pendekatan evaluasi dalam pembelajaran PAI. Yang pertama ada evaluasi sumatif, yakni penilaian yang dilakukan di akhir pembelajaran untuk mengukur pencapaian hasil belajar. Fungsi dari evaluasi sumatif ini yaitu untuk mengukur pencapaian akhir siswa, memberi umpan balik, dan juga sebagai dasar pengambilan keputusan. Adapun implementasinya dalam PAI bisa dilakukan melalui tes tulis, lisan, proyek, atau tugas besar yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Yang kedua ada evaluasi formatif, yaitu penilaian yang dilakukan selama proses belajar. Adapun fungsi dari evaluasi formatif ini yaitu untuk memantau kemajuan belajar siswa di setiap bagian materi, untuk mengidentifikasi kelemahan supaya bisa diperbaiki segera, dan juga membantu guru untuk menyesuaikan metode pengajaran menurut kebutuhan siswanya. Kemudian implementasinya dalam pembelajaran PAI bisa menggunakan kuis, tanya jawab, diskusi, atau observasi. Kemudian yang ketiga ada evaluasi diagnostik, yaitu penilaian yang dilakukan sebelum pembelajaran. Adapun fungsinya di sini yaitu untuk mengetahui kekuatan dan juga kelemahan siswa. Sedangkan tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi masalah belajar, untuk menyesuaikan pembelajaran, memberikan bantuan khusus, dan juga mengetahui aspek non-kognitif siswa. Seperti contoh, tes awal tentang rukun Islam untuk mengetahui pemahaman dasar siswa. Dan yang terakhir di sini ada evaluasi yang berbasis kompetensi, yaitu penilaian yang menitik beratkan pada pencapaian kompetensi siswa secara menyeluruh, yang mana meliputi pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap religius. Fungsi dari evaluasi berbasis kompetensi ini yaitu untuk menggambarkan seberapa jauh siswa itu dapat menguasai kompetensi yang ditargetkan dan juga sebagai dasar pengambilan keputusan. Sedangkan cara mengukurnya di sini yaitu dengan penilaian kinerja, penilaian sikap, dan juga penilaian tes tulis dan penilaian proyek ataupun portofolio. Kemudian untuk materi yang ketiga yaitu tentang instrumen evaluasi dalam pembelajaran PAI. Pertama, jenis-jenis instrumen evaluasi. Di sini ada yang pertama yaitu tes tulis, yang mana dengan memberikan soal-soal secara tulis dan siswa itu menjawabnya dengan tertulis juga, seperti contoh pilihan ganda dan juga esai. Adapun kelebihan dari tes tulis ini yaitu mampu mengevaluasi siswa secara bersamaan dan juga dapat mencakup materi yang lebih luas dengan pertanyaan yang beragam. Dan juga penilaiannya lebih objektif dan konsisten dan memberikan kebebasan bagi siswa untuk mengekspresikan pemikiran analitisnya.
Sedangkan kekurangan dari tes tulis ini yaitu berpotensi kecurangan saat mengerjakan soal, dan juga kurang bisa mengatur kemampuan berpikir tingkat tinggi, dan juga kurang objektif. Jenis instrumen yang kedua yaitu ada tes lisan, yang mana evaluasi ini dilakukan dengan tanya jawab langsung antara guru dan juga siswa. Kelebihan dari tes lisan ini yaitu guru dapat mengamati secara langsung kemampuan siswanya dalam mengartikulasikan ide, dan juga memungkinkan guru untuk mengeksplorasikan pemahaman siswa secara lebih mendalam dan dapat disesuaikan dengan respon siswa untuk mengukur pemahaman yang lebih baik. Sedangkan kekurangan dari tes lisan ini yaitu penilaian dapat dipengaruhi oleh faktor subjektif dari guru dan juga kecemasan siswa, dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Instrumen yang ketiga yaitu ada tes praktik, yakni evaluasi yang mengukur kemampuan siswa dalam melakukan sesuatu keterampilan atau perbuatan. Nah, kelebihan dari tes praktik ini yaitu langsung mengukur keterampilan nyata yang harus dikuasai oleh siswa, dan juga mengukur aspek psikomotorik yang mana tidak bisa diukur oleh tes tulis dan juga tes lisan. Dan guru bisa memberikan umpan balik segera kepada siswa. Sedangkan kekurangan dari tes praktik ini yaitu penilaiannya bisa bersifat subjektif, tergantung pada guru itu, dan juga memerlukan waktu dan biaya dan keterbatasan cakupan. Kemudian selanjutnya penyusunan instrumen yang valid dan juga reliabel. Tahapan penyusunan soal yang valid dan juga reliabel di sini yaitu yang pertama harus ada perencanaan dan juga desain instrumen. Dan yang kedua, penulisan butir soal. Yang ketiga, uji validitas isi. Yang keempat, uji coba atau tryout. Dan yang kelima, analisis butir soal. Keenam, revisi dan juga perbaikan. Dan yang ketujuh, estimasi reliabilitas. Di sini ada uji coba ya dan analisis butir soal. Nah, uji coba di sini dilakukan untuk menguji efektivitas dan juga kualitas butir soal sebelum digunakan secara luas. Sedangkan analisis butir soal digunakan untuk mengukur tingkat kesukaran dan juga daya pembeda. Selanjutnya ada instrumen non-tes dalam PAI. Yang pertama ada observasi, yakni metode mengumpulkan data dengan mengamati dan juga mencatat perilaku, fenomena dan juga fenomena secara sistematis. Ada juga portofolio, yakni kumpulan karya atau hasil kerja yang dikumpulkan dalam suatu periode tertentu. Dan yang terakhir ada rubrik penilaian. Kemudian penggunaan instrumen non-tes yaitu untuk mengukur aspek afektif psikomotorik seperti contoh sikap, minat, nilai, dan juga keterampilan praktis. Untuk materi selanjutnya yaitu materi keempat tentang evaluasi afektif dalam PAI. Nah, evaluasi afektif ini yaitu evaluasi yang menilai ranah emosional dan juga nilai siswa dalam PAI, yang mana sebagai pelengkap aspek kognitif dan juga psikomotorik. Pentingnya evaluasi afektif ini yaitu untuk membantu guru mendeteksi internalisasi iman, mendorong pembelajaran holistik, dan memastikan PAI itu berdampak pada perilaku sehari-hari. Kemudian dimensi afektif. Yang pertama ada sikap, yakni respon emosional siswa seperti contoh ketaatan dalam ibadah. Yang kedua ada minat, yakni tingkat keterkaitan pada kegiatan agama seperti contoh
semangat membaca Al-Quran. Yang ketiga ada nilai, yakni penerapan prinsip Islam, seperti contoh yaitu keadilan. Dan yang keempat ada apresiasi, yakni kemampuan menghargai keindahan agama, seperti apresiasi terhadap seni Islam atau sejarah Islam. Selanjutnya, instrumen evaluasi afektif. Instrumen yang pertama yaitu jurnal sikap, yakni menggunakan skala Likert untuk pernyataan tentang sikap siswa. Dan yang kedua ada jurnal refleksi, yakni siswa itu menulis catatan pribadi tentang pengalaman mereka dan juga pengembangan afektif dan perkembangan afektif. Yang ketiga ada observasi, yakni guru itu mengamati perilaku siswa selama pelajaran dan juga kegiatan keagamaan. Dan yang terakhir ada rubrik evaluasi afektif, yakni tabel penilaian berjenjang untuk mengukur tingkat pencapaian siswa. Kemudian pengukuran sikap keberagaman. Yang pertama, fokus pada indikator konkret, seperti contoh praktik sholat tepat waktu atau sikap inklusi antar agama. Yang kedua, gunakan penilaian formatif atau sumatif untuk mengukur kemajuan siswa. Dan yang ketiga yaitu observasi dan wawancara bisa digunakan untuk evaluasi afektif. Nah, observasi ini dilakukan di setting alami atau catatan frekuensi dan juga kualitas perilaku siswa. Sedangkan wawancara itu menggunakan seni struktural atau tanya terbuka untuk mengungkap motivasi dan juga pola afektif siswa. Materi selanjutnya yaitu materi kelima tentang evaluasi kognitif dalam PAI. Nah, evaluasi kognitif itu adalah penilaian terhadap pengetahuan dan juga kemampuan berpikir siswa setelah proses pembelajaran. Pentingnya evaluasi kognitif ini yaitu untuk mengukur sejauh mana siswa mencapai tujuan pembelajaran agama dan juga membantu siswa tumbuh secara holistik. Kemudian kategori ranah kognitif. Yang pertama yaitu pengetahuan, yakni mengingat fakta atau konsep. Yang kedua, pemahaman, yaitu menjelaskan ide ataupun konsep. Dan yang ketiga ada penerapan, yakni menggunakan informasi dalam situasi baru. Yang keempat ada analisis, menganalisis dan memecah informasi. Yang kelima, sistensi, yakni menggabungkan informasi untuk membuat sesuatu yang baru. Dan yang keenam ada evaluasi, yaitu menilai, membenarkan ide atau informasi. Kemudian selanjutnya yaitu instrumen evaluasi kognitif. Yang pertama ada tes objektif, yakni pilihan ganda, benar atau salah dan juga mencocokkan. Yang kedua ada tes esai, yaitu uraian yang memungkinkan siswa mengorganisir dan juga mengemukakan pemikirannya sendiri. Yang ketiga ada tes pembahasan, yaitu soal yang dirancang untuk menguji kemampuan siswa dalam memahami dan juga menjelaskan suatu konsep PAI. Kemudian selanjutnya yaitu analisis hasil evaluasi kognitif. Yang pertama, hitung skor total dan juga skor rata-rata kelas. Yang kedua, analisis skor per butir untuk melihat item mana yang paling banyak dijawab salah. Dan ketiga, kelompokkan siswa berdasarkan hasil belajar, tuntas atau belum tuntas. Yang keempat, identifikasi kesulitan belajar dan konsep atau topik yang banyak dijawab salah. Yang kelima, gunakan hasil analisis ini sebagai dasar untuk memberikan remedial atau pengayaan
atau juga merencanakan strategi pembelajaran selanjutnya. Lanjut materi selanjutnya, materi ke-6 yaitu tentang evaluasi psikomotorik dalam PAI. Evaluasi psikomotorik itu adalah penilaian terhadap keterampilan fisik yang berkaitan dengan ibadah dan juga pengamalan nilai agama, seperti contoh sholat, wudhu, dan tilawah Al-Quran. Nah, pentingnya evaluasi psikomotorik di sini untuk mengukur aplikasi pengetahuan agama atau kognitif dan nilai afektif dalam tindakan nyata, dan juga untuk memastikan pembelajaran itu tidak hanya hafalan saja. Kemudian hubungan psikomotorik dengan pengamalan nilai, yakni keterampilan psikomotorik itu mencerminkan pemahaman dan juga internalisasi nilai, seperti contoh kebersihan dalam berwudu. Selanjutnya, instrumen evaluasi psikomotorik. Yang pertama ada observasi atau penilaian praktik, yang mana guru itu mengamati secara langsung praktik ibadah siswa secara berkelanjutan. Yang kedua ada rubrik penilaian, yakni kriteria objektif, seperti contoh kebenaran gerakan, ketertiban, dan kesungguhan dengan skala penilaian. Kemudian selanjutnya implementasi evaluasi psikomotorik. Yang pertama ada penilaian ibadah seperti sholat, wudhu, tayamum, dan tilawah Al-Quran. Yang kedua pengamalan nilai, yakni mengukur perilaku sehari-hari seperti jujur, tanggung jawab, dan juga sopan santun. Kemudian materi selanjutnya yaitu materi ke-7 tentang penggunaan teknologi dalam evaluasi pembelajaran PAI. Penggunaan teknologi dalam evaluasi pembelajaran PAI itu merujuk pada pemanfaatan platform digital dan juga perangkat lunak untuk melaksanakan proses penilaian siswa secara efisien dan juga interaktif, seperti contoh Google Classroom, Moodle, dan juga Quizzes, yang mana memungkinkan guru untuk merancang, mengelola, dan juga memantau evaluasi secara daring. Kemudian keuntungan dari penggunaan teknologi dalam evaluasi PHI. Yang pertama, efisiensi dan juga akurasi. Kedua, aksesibilitas dan fleksibilitas. Ketiga, interaktif dan juga motivasi. Dan yang terakhir, data evaluasi komprehensif. Kemudian tantangan penggunaan teknologi dalam evaluasi PAI. Yang pertama yaitu keterbatasan akses teknologi. Yang kedua, kemampuan guru. Yang ketiga, keamanan dan juga kecurangan. Dan yang keempat yaitu penilaian aspek non-kognitif. Selanjutnya penggunaan data learning analysis untuk evaluasi perkembangan siswa. Learning analysis ini digunakan untuk memantau perkembangan siswa secara real time dan juga memberi gambaran menyeluruh tentang aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik. Kemudian pemanfaatan big data dalam pembelajaran PAI. Nah, big data ini digunakan untuk menganalisis tren belajar siswa secara luas dan juga mendalam, dan juga memprediksi keberhasilan akademik serta meningkatkan adaptasi kurikulum dan juga metode pengajaran. Selanjutnya ada evaluasi pembelajaran jarak jauh atau PJJ dalam PAI. Nah, evaluasi PJJ dalam PAI ini memiliki tantangan dan juga solusi serta instrumen evaluasi yang sesuai untuk pembelajaran daring. Nah, tantangannya meliputi kurangnya inovasi, keterbatasan sistem manajemen pembelajaran, dan juga ada beban ganda guru.
Nah, solusinya dapat meliputi pelatihan guru, penyediaan LMS, dan juga adopsi instrumen evaluasi yang sesuai. Kemudian instrumen evaluasi pembelajaran PJJ atau daring. Yang pertama dari segi aspek kognitif, yakni ada soal tes pilihan ganda, esai tes, dan portofolio, dan juga ujian lisan. Kemudian dari segi aspek afektif dan juga spiritual, yakni observasi, wawancara, angket, dan juga skala sikap yang dilakukan secara online. Kemudian dari segi aspek psikomotorik, yakni menggunakan praktik atau portofolio yang terdokumentasi secara digital. Materi selanjutnya yaitu materi ke-8 tentang evaluasi berbasis proyek dalam PAI. Evaluasi berbasis proyek dalam PAI adalah metode penilaian yang mengharuskan peserta didik itu menyelesaikan tugas kompleks dalam bentuk proyek nyata yang mencerminkan penerapan kompetensi yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Adapun manfaat evaluasi berbasis proyek dalam PAI itu, yang pertama, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan juga pemecahan masalah. Yang kedua, dapat menumbuhkan sikap empati dan juga kepedulian sosial. Yang ketiga, dapat mendorong pengembangan keterampilan kolaborasi dan juga komunikasi. Dan yang keempat, dapat membangun tanggung jawab dan juga kemandirian siswa. Yang kelima, menciptakan pembelajaran yang bermakna dan juga berkesan. Selanjutnya, contoh proyek yang relevan dengan materi PAI. Yang pertama, ada proyek gerakan infak Jumat. Yang kedua, proyek bank sampah berkah. Yang ketiga, kampanye anti-bullying berbasis nilai Islami. Dan yang keempat, ada proyek Ramadan Care. Dan yang kelima, ada proyek konten Islami digital. Kemudian selanjutnya evaluasi kinerja. Nah, evaluasi kinerja ini adalah metode evaluasi untuk mengukur kemampuan siswa dalam mendemonstrasikan keterampilan dan juga kompetensi tertentu melalui tindakan atau perbuatan yang dapat diamati secara langsung. Adapun karakteristik khusus dalam penggunaan penilaian kinerja PAI ini, yang pertama, penilaian dilakukan melalui observasi langsung terhadap aktivitas siswa, baik dalam konteks kehidupan sehari-hari maupun dalam situasi pembelajaran di kelas. Yang kedua, penilaian itu tidak hanya fokus pada hasil akhir saja, tetapi juga pada proses pelaksanaan, seperti bagaimana siswa itu menunjukkan adab dan juga khusyuk dalam beribadah. Yang ketiga, penilaian kinerja dalam PAI sering melibatkan aspek spiritual dan juga afektif. Selanjutnya yaitu metode yang dilakukan dalam penilaian kinerja PAI. Yang pertama ada metode demonstrasi, yang mana metode ini digunakan ketika siswa diminta untuk memperagakan tata cara sholat, wudhu, dan juga tayamum. Kemudian, guru mengamati kebenaran gerakan, bacaan, dan juga urutan dari pelaksanaan ibadah tersebut. Metode yang kedua, ada metode praktik langsung, yang mana metode ini digunakan untuk menilai kemampuan siswa dalam membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar. Kemudian, guru menilai dari segi makhrijul huruf, panjang pendek bacaan, dan juga kelancaran membaca. Kemudian ada rubrik penilaian kinerja, yang mana untuk kegiatan praktik ibadah.
Nah, ini digunakan untuk menilai ketepatan gerakan, bacaan, tata cara, urutan adab, dan juga khusyuk, seperti dalam praktik sholat. Selanjutnya yaitu penilaian autentik dalam PAI, yakni pendekatan evaluasi yang mengukur kemampuan siswa dalam konteks dunia nyata atau situasi yang bermakna. Kemudian implementasi penilaian autentik dalam PAI. Yang pertama ada kontekstualisasi, yang mana penilaian ini dilakukan dalam konteks yang relevan dengan kehidupan siswa sebagai seorang muslim. Yang kedua ada kompleksitas, yakni tugas penilaian yang melibatkan berbagai kompetensi sekaligus. Yang ketiga ada integrasi, yaitu pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan. Kemudian contoh penilaian autentik dalam pembelajaran PAI. Yang pertama ada kartu pengamatan akhlak harian. Yang kedua ada buku catatan ibadah. Yang ketiga ada proyek tahfidz dan juga aplikasi ayat. Dan yang keempat ada video dokumenter pengalaman keagamaan. Dan yang kelima ada portofolio perkembangan spiritual semester. Lanjut materi selanjutnya yaitu materi ke-9 tentang evaluasi diri dalam pembelajaran PAI. Evaluasi diri yaitu proses refleksi siswa untuk menilai pemahaman, penerapan nilai agama, dan juga perkembangan religiusitas mereka. Nah, evaluasi ini mencakup aspek kognitif, afektif, dan juga spiritual. Adapun pentingnya evaluasi diri yaitu yang pertama untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya mengamalkan ajaran agama. Yang kedua, untuk membangun rasa tanggung jawab pribadi terhadap pembelajaran. Yang ketiga, untuk mendorong penguatan iman dan perbaikan praktik ibadah. Dan yang keempat, memberikan umpan balik kepada guru tentang perkembangan siswanya. Kemudian strategi atau cara melibatkan siswa dalam penilaian religiusitas. Yang pertama, memberikan panduan reflektif dengan pertanyaan menggugah. Yang kedua, menggunakan diskusi aktif untuk berbagi pengalaman. Yang ketiga, menerapkan pembiasaan dan juga keteladanan. Yang keempat, menyediakan ruang untuk jurnal reflektif atau portofolio. Yang kelima, melibatkan siswa dalam menyusun kriteria penilaian. Dan yang keenam, mengadakan kegiatan refleksi rutin. Selanjutnya yaitu instrumen evaluasi diri. Yang pertama ada kuesioner refleksi, yaitu daftar pertanyaan terbuka untuk introspeksi diri. Yang kedua ada jurnal dan juga catatan harian, yakni pencatatan rutin tentang pengalaman, pemikiran, dan juga perasaan terkait pembelajaran PAI. Kemudian selanjutnya pengembangan instrumen evaluasi diri. Yang pertama harus mempertimbangkan validitas dan juga reliabilitas. Yang kedua, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, mudah digunakan oleh siswa. Dan yang keempat, dapat diadaptasi dengan teknologi digital. Dan yang kelima, melibatkan partisipasi siswa dalam penyusunan. Selanjutnya yaitu refleksi guru terhadap hasil evaluasi. Yakni guru itu perlu melakukan refleksi terhadap hasil evaluasi untuk mengidentifikasi kelebihan dan juga kekurangan pembelajaran. Nah, refleksi ini juga membantu guru memperbaiki metode pengajaran dengan merevisi strategi dan juga menggunakan metode yang lebih variatif dan menentukan kebutuhan pelatihan profesional. Selanjutnya, peningkatan profesionalisme guru melalui evaluasi diri. Nah, evaluasi diri guru merupakan proses refleksi
yang dilakukan oleh guru untuk menilai kinerjanya sendiri dalam proses pembelajaran PAI. Nah, dengan melakukan evaluasi diri ini, guru itu dapat mengidentifikasi kekuatan dan juga kelemahan dalam kinerjanya, serta menentukan langkah-langkah mana yang perlu diambil untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Materi yang terakhir yaitu materi yang ke-10 tentang analisis hasil evaluasi pembelajaran PAI. Analisis hasil evaluasi PAI itu merupakan tahap krusial yang mengubah data mentah menjadi wawasan actionable untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan juga pengajaran. Nah, proses ini melibatkan data dari berbagai instrumen evaluasi seperti tes tulis, observasi, portofolio siswa, dan juga penilaian formatif dengan fokus pada pencapaian kompetensi PAI. Seperti contoh pemahaman akidah, akhlak, ibadah, dan juga fikih. Selanjutnya pengumpulan data hasil evaluasi. Yang pertama, pengumpulan dan juga pembersihan data, yakni mengidentifikasi missing values, menghapus outer extreme, dan standarisasi format dan juga duplikat cek. Yang kedua, pengelompokan dan juga kategorisasi data, yakni ranah Bloom taksonomi, demografi, dan juga normalisasi skala. Yang ketiga, pengolahan data kualitatif open coding, word cloud, sentiment, analisis, dan juga triangulasi. Dan keempat, transformasi data numerik, yaitu pivot tables, frequency, distribution, dan juga data bising. Yang kelima, visualisasi data, yakni kolom chart, scatter plot, dan juga heat map, conditional formatting. Dan juga ada validasi dan juga dokumentasi. Kemudian selanjutnya menggunakan statistik dasar untuk mengevaluasi efektivitas pembelajaran PAI. Yang pertama, menggunakan statistik deskriptif, yakni mean, median, modus, standar deviasi, range, dan persentase ketuntasan. Yang kedua, statistik inferensi dasar, yakni uji tes Peirce, tes independen, korelasi Pearson, dan juga chi-square. Yang ketiga, ukuran efektivitas lanjutan, yakni gain score, effectiveness, dan juga persentase kebutuhan. Kemudian selanjutnya yaitu pelaporan hasil evaluasi. Yang pertama, cara menyusun laporan hasil evaluasi yang informatif, yakni dimulai dari struktur laporan seperti cover dramatis, pendahuluan singkat, metodologi, temuan utama, analisis mendalam, dan juga rekomendasi actionable, dan yang terakhir penutupan menggetarkan. Dilanjut dengan visual, yakni dengan menggunakan grafik diagram, foto, video dan juga video untuk menunjukkan perkembangan siswa. Yang ketiga, narasi, yakni gunakan bahasa yang sederhana, positif, dan juga tidak menakutkan. Yang keempat, tidak teknik penyampaian seperti tatap muka, surat, email, aplikasi sekolah, medsos, atau portal orang tua. Yang terakhir, etika. Ini harus menjaga kerahasiaan data siswa dan juga tidak membandingkan siswa dan fokus pada aspek-aspek
Kemudian selanjutnya yaitu teknik penyampaian hasil evaluasi kepada siswa dan orang tua. Nah, hal ini merupakan tahap penting ya dalam proses evaluasi pembelajaran PAI, yang mana penyampaian hasil evaluasi ini harus dilakukan dengan cara informatif dan juga menyentuh aspek emosional serta memperhatikan karakteristik dan juga kebutuhan masing-masing penerima. Adapun penyampaian pada siswa, yang pertama itu harus dilakukan dengan cara mendidik dan juga memotivasi. Yang kedua, menggunakan bahasa yang sederhana, positif, dan juga tidak menakutkan. Yang ketiga, memberikan umpan balik yang konstruktif. Dan yang keempat, menggunakan media visual seperti grafik dan juga diagram. Kemudian penyampaian kepada orang tua, yang mana di sini harus dilakukan dengan cara profesional dan juga terbuka. Kedua, memberikan penjelasan yang jelas tentang pencapaian anaknya. Yang ketiga, memberikan saran untuk perbaikan. Dan yang kelima, dapat menggunakan media digital seperti email dan juga aplikasi sekolah. Kemudian selanjutnya teknik dan media penyampaiannya. Teknik ada yang secara langsung atau tatap muka atau tidak langsung, yaitu melalui media. Kemudian menggunakan media visual seperti grafik dan juga diagram. Bisa juga menggunakan aplikasi sekolah dan juga portal orang tua. Kemudian etika dan etos dalam penyampaian. Nah, ketika menyampaikan ini hasil evaluasi itu harus menjaga etika dan juga etos profesional, dan juga tidak membandingkan siswa dengan siswa yang lain, dan tidak menyalahkan siswa dan juga orang tua. Dan yang terakhir, menjaga kerahasiaan data siswa. Kemudian selanjutnya yaitu pemanfaatan hasil evaluasi, yang mana di sini untuk perubahan pembelajaran yang menggunakan hasil evaluasi untuk merancang perbaikan proses pembelajaran dan implementasi tindak lanjut. Nah, hasil evaluasi itu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PAI. Yang pertama yaitu identifikasi dan analisis hasil evaluasi, yang mana dilakukan secara mendalam untuk menemukan pola, tren, dan akar masalah yang dihadapi siswa. Kemudian merancang strategi tindak lanjut dalam proses pembelajaran yang spesifik dan juga terukur berdasarkan hasil analisis. Yang ketiga, mengimplementasikan strategi tindak lanjut dalam proses pembelajaran dan melakukan monitoring secara berkala. Yang keempat, melakukan evaluasi kembali untuk mengetahui apakah strategi tindak lanjut itu sudah efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan yang terakhir, mengajak siswa, orang tua, dan juga kepala sekolah untuk berpartisipasi dalam merancang dan juga mengimplementasikan strategi tindak lanjut. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.